Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, peserta didik baru SMA Negeri Mojo Agung tahun pelajaran 2021 tahun pelajaran 2022. Yang pertama kali saya ucapkan selamat untuk kalian semua karena kalian telah berhasil diterima di insya Allah sebagai sekolah pilihan kalian di SMA Negeri Mojo Agung, baik itu yang melalui jalur prestasi, jalur zonasi atau jalur yang lain. Semoga langkah kalian di SMA Negeri Mojo Agung ini akan membawa berkah dan sebagai awal keberhasilan kalian dalam meraih cita-cita ini. Anak-anak sekalian, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini, saya mendapat tugas untuk menyampaikan materi tentang bagaimana cara belajar efektif. Sehingga materi saya ini saya beri judul berprestasi dengan belajar efektif pada masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri Mojo Agung tahun 2021. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ini profil diri saya supaya kalian bisa mengenal lebih jauh meskipun dalam kondisi di masa pengenalan sekolah dalam jaringan ini, setidaknya kalian bisa mengenal saya. Ini nama saya, jadi nama panjangnya Didik Eko Iswahyudi. Kalian bisa memanggil saya Pak Didik yang lebih familiar. Kalau kalian panggil dengan kata yang kedua atau yang ketiga, mungkin responnya agak lambat nanti, karena misalnya panggil Pak Eko gitu, kok Kak Kulino, maka nanti respon saya agak lambat. Nah, saya statusnya sebagai guru SMA Negeri Mojo Agung, PNS pegawai negeri sipil di SMA Negeri Mojo Agung. Mulai masuk di SMA Negeri Mojo Agung ini sejak tahun 2027. Tugas tambahan saya di SMA Negeri Mojo Agung ini sebagai pembantu kepala sekolah dalam urusan sarana dan prasarana, atau wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana. Sekarang tinggal di Dusun Penjalinan, RT 7, RW 5, Desa Duhlopo, Kecamatan Pertemuan, Kabupaten Jombang. Ini tinggal saya di sana. Mungkin ada di antara kalian yang rumah tinggal kalian masih satu kawasan dengan saya di Kecamatan Pertemuan, Desa Duhlopo itu. Ini nomor WA saya, mungkin bisa dicatat. Kalau suatu ketika bisa bertanya secara langsung ke saya, bisa komunikasi secara langsung melalui WA dengan nomor itu. Dan media sosial lain, ini Instagram saya, mungkin bisa memfollow saya atau setidaknya bisa berkenalan lebih lanjut di media sosial saya. Saya kira itu pengenalan diri saya. Selanjutnya nanti hal-hal yang perlu lebih jauh kalian tahu, mungkin nanti sambil berjalan kita bisa berkenalan lebih lanjut. Anak sekalian, materi saya setidaknya akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana apakah belajar efektif itu.
kemudian mengapa harus belajar efektif, dan yang ketiga bagaimana belajar efektif itu. Saya kira 3 ini, dan harapan informasi 3 ini akan membantu kalian selama di SMA Negeri Mojo Agung sehingga lebih berprestasi lagi, sehingga nanti menjadi langkah yang bagus, start yang bagus, lompatan yang bagus untuk meraih jenjang cita-cita yang lebih tinggi, mungkin bekerja atau mungkin masuk ke perguruan tinggi yang kalian inginkan dan lain-lain. Nah, langsung saja, apa sih belajar efektif itu? Dan bagaimana belajar efektif itu? Ini saya ambil dari salah satu literasi secara online. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberi perubahan perilaku yang dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil akhirnya nanti dari belajar efektif itu akan terbentuk sumber daya manusia yang unggul. Jadi selama 3 tahun kalian di sini, harapan kami, Bapak Ibu guru nanti, termasuk orang tua kalian, akan terbentuk sumber daya manusia yang unggul, baik itu secara fisik maupun secara kualitas. Jadi ada kata yang menarik ini, bahwa belajar efektif itu harus berhasil guna. Jadi hasilnya apa itu bisa diukur dan bisa dilihat. Dan yang tidak kalah penting, di situ disebutkan ada perubahan perilaku. Seorang yang berhasil belajar secara efektif, maka yang bisa dilihat oleh orang lain adalah perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku dalam hal apa? Dalam hal 3. Yang pertama, dalam aspek pengetahuan atau kognitifnya berubah. Jadi yang semula kalian pengetahuannya sedikit, anggaplah pengetahuan dasar di SMP, setelah di SMA ini kalian akan meningkat pengetahuan. Yang kedua, perubahan perilaku yang diharapkan adalah perubahan dalam aspek sikap, attitude. Sikap yang bagaimana? Sikap yang lebih baik dari sebelumnya. Misalnya, yang semula kalian belum terlalu disiplin menjadi lebih disiplin, belum terlalu rajin menjadi rajin. Kalau di SMP kemarin mungkin tanggung jawab harus diingatkan oleh orang tua, harus didorong oleh guru, di SMA akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap masyarakat, dan seterusnya. Yang ketiga, ada perubahan di aspek skill atau keterampilan. Jadi setelah di SMA Negeri Mojo Agung ini, kalau kalian mampu belajar secara efektif, maka perubahan perilaku yang ketiga yang bisa dilihat oleh orang lain, oleh orang di luar kita, adalah aspek keterampilan. Keterampilan kalian akan meningkat. Keterampilan apa saja? Keterampilan yang terkait dengan ilmu pengetahuan itu, atau keterampilan yang lain yang diasah melalui aspek-aspek soft skill lain, misalnya melalui kegiatan ekstra, melalui kegiatan-kegiatan lain yang di bawah lingkungan sekolah. Itu pengertian belajar efektif. Nah, mengapa harus belajar efektif? Ini pertanyaan yang kedua. Mengapa kalian dituntut untuk belajar efektif?
Yang pertama, belajar efektif itu tuntutan untuk berprestasi. Jadi, prestasi itu hanya bisa diperoleh, hanya bisa diraih, salah satu jalannya itu melalui belajar. Belajar yang bagaimana? Belajar secara efektif. Itu tuntutan. Di mana saja pasti kalian berprestasi nanti. Di sekolah, di masyarakat, di rumah, atau nanti di organisasi, atau Anda di tempat-tempat komunitas yang lain. Nah, tuntutan berprestasi ini akhirnya mendorong kalian harus belajar secara efektif. Yang kedua, adanya keterbatasan waktu. Waktu ini membatasi aktivitas kita. Kalian di SMA Negeri Mojagung itu hanya 3 tahun. Kalau dibagi menjadi semester, hanya 6 semester. Dibagi menjadi 3 tingkatan, hanya 3 tingkatan. Sejak kelas 10, 11, 12. Bahkan nanti kalau kalian berminat di program percepatan, Anda terjaring di program percepatan, maka kalian akan dibatasi waktu yang lebih pendek, hanya 4 semester, dan itu bisa lulus. Saya ulang, hanya 2 tahun. Jadi program yang semula 6 semester itu harus ditempuh dengan 3 tahun, tapi bisa ditempuh menjadi waktu yang lebih pendek, yaitu 2 tahun di SMA Negeri Mojagung itu. Nah, batas waktu yang seperti itu wajib agar kita itu berprestasi, harus bisa belajar secara efektif. Misalnya dalam hal penuntasan materi pelajaran saja, misalnya satu materi dasar. Nah, batas waktunya kalau yang rata-rata misalnya materi X misalnya, itu ditempuh selama 4 kali pertemuan. Nah, berarti kalian harus dituntut selama 4 kali pertemuan, berarti hanya 4 minggu harus menguasai materi tertentu. Jadi keterbatasan waktu itu menuntut kita harus belajar efektif. Yang ketiga, mengapa harus belajar efektif? Agar mudah dan cepat memahami pelajaran. Ini penting. Agar mudah memahami pelajaran dengan cepat. Yang harus kalian ingat, pelajaran yang kalian terima di SMA nanti lebih dari 10 mata pelajaran. Nah, bagaimana 10 mata pelajaran itu bisa memperoleh prestasi yang baik? Maka ya harus belajar secara efektif. Ini yang ketiga, mengapa harus belajar efektif? Karena tuntutan agar kalian mudah memahami pelajaran. Yang ketiga, kita dibatasi oleh kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai, atau sering disebut dengan KKM. Dan saya kira di masyarakat manapun, nanti kalian di dunia kerja, di kampus, di perguruan tinggi, atau nanti di masyarakat, itu ada batasan-batasan yang dianggap itu berhasil, dan ada batasan nilai yang dianggap itu tidak berhasil. Nah, itu yang disebut dengan kriteria. Nah, di SMA Negeri Mojagung itu ada batasan itu, dan harganya cukup tinggi. Jadi anggaplah misalnya saya mengajar pelajaran geografi, ketuntasan minimalnya harus 85 misalnya untuk anak percepatan. Nah, batasan itu, meraih 85 itu tentu tidak mudah, tapi bisa dicapai. Dengan cara apa? Dengan belajar efektif. Jadi ada kriteria ketuntasan minimal atau batasan yang menjadi pembanding, dan ini harus dicapai. Nanti di lingkungan apa saja, misalnya anggaplah kalian nanti
setelah lulus ini masuk ke TNI misalnya, atau masuk ke Polri atau ke lapangan kerjaan lain. Misalnya di TNI misalnya, harus ideal antara tinggi dan berat badan. Bagaimana idealnya berat badan? Kalau tingginya sekian senti, maka berat badan harus sekian. Dan itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, kalian akan gagal masuk di situ. Nah, demikian juga di sekolah. Batasan itulah yang akhirnya mengakibatkan kita dituntut untuk belajar efektif agar bisa mencapai kriteria yang minimal tadi, batasan minimal yang dianggap berhasil itu. Jadi itulah tuntutan kenapa kita harus belajar efektif, khususnya kalian yang nanti akan mulai pembelajaran baik itu secara tatap muka maupun secara daring setelah MPLS ini. Nah, pertanyaan yang kedua, mari kita menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara belajar secara efektif itu? Kalau tadi sudah kita bicarakan tentang apa sih belajar efektif itu dan mengapa kita harus belajar efektif. Yang berikutnya ini adalah bagaimana cara belajar yang efektif. Sebenarnya banyak sekali ini. Ada banyak langkah, trik, atau metode bagaimana agar seorang siswa itu bisa belajar secara efektif. Banyak sekali. Tapi saya sarankan sehingga ada beberapa poin saja. Saya yakin kalau poin-poin yang akan kita sampaikan dan kita bicarakan hari ini bisa kalian ambil maknanya dan kalian kerjakan, insya Allah kalian akan sukses dan berdaya guna tadi. Yang pertama, bagaimana cara belajar efektif itu? Yang pertama, kalian harus bisa menemukan gaya belajar. Di sini saya buat suatu pernyataan, temukan gaya belajar. Jadi siswa itu unik atau individu itu unik. Jadi tidak sama antara individu satu dengan individu yang lain. Nah, perbedaan itu nanti juga mempengaruhi gaya belajar. Kalau kita sudah menemukan gaya belajar kita, maka akan dengan mudah kita menyerap informasi, baik itu yang kita peroleh dari sekolah maupun informasi yang bisa kalian temukan sendiri dari media atau sumber belajar yang lain. Gaya belajar itu style. Bagaimana seorang itu belajar? Setidaknya ada 3 gaya belajar secara umum yang setelah dikelompokkan oleh para ahli psikologi itu ada 3 gaya belajar maksud saya. Dan nanti 3 gaya belajar itu ada modifikasinya. Nah, 3 itu apa? Ada gaya belajar visual, ada gaya belajar audio, ada gaya belajar kinestetik. Nah, nanti dari 3 ini bisa dipadu maksud saya, atau bisa digabung. Ada seorang yang punya kelebihan gabungan, sehingga ada yang cenderung punya gaya belajar audio visual dan sebagainya. Nah, 3 ini mari kita bicarakan satu persatu karakternya. Dan karakternya sangat banyak sekali, kalau dirinci sangat banyak sekali, literaturnya banyak. Tapi setidaknya dari yang saya sampaikan nanti, harapan saya kalian bisa mengintrospeksi diri dan menilai diri, saya ternyata tipe yang ini, tipe yang ini. Yang pertama, gaya belajar visual. Visual itu berarti gaya belajar yang mengandalkan indera penglihatan. Jadi dominan informasi yang diperoleh oleh seorang anak itu, apabila dia termasuk tipe gaya belajar visual, berhasil dan tidaknya dari indera penglihatan ini.
Dan ini kuncinya. Kalau ada gangguan di indera penglihatan ini, maka bisa dipastikan seorang itu akan kesulitan dalam menyerap informasi, sehingga belajarnya tidak efektif. Yang seharusnya 1 kali tatap muka sudah bisa atau 2 jam sudah bisa dikuasai, harus butuh sampai lebih dari 2 jam karena ada gangguan itu. Sehingga visual. Jadi mengandalkan indera penglihatan. Nah, bagaimana ciri seorang pembelajar visual itu? Gaya belajar secara visual atau seorang yang punya style gaya belajar visual ini kecenderungannya mengoptimalkan proses belajar dan penyerapan informasi dengan melihat, seperti yang saya katakan tadi, dengan mengandalkan indera penglihatannya itu. Sehingga ini penting kalau kalian merasa bahwa saya tidak bisa menyerap informasi dengan baik kalau tidak melihat, maka misalnya kalau kalian punya gangguan di mata minus, ya harus segera menyesuaikan dengan kacamata, atau duduknya harus di depan, atau dan lain-lainnya. Nah, kemudian anak yang punya gaya belajar visual itu cenderung menggunakan indera penglihatan dalam memahami sebuah konsep serta menyerap dan mengingat informasi, sudah saya katakan tadi. Kemudian mempunyai ingatan fotografis, dan mereka akan dengan mudah mengingat sesuatu dari bentuk, penampilan, warna. Hanya dari, maksudnya fotografi itu hanya dengan melihat saja. Artinya, sehingga anak-anak seperti ini mungkin akan catatannya barangkali atau bukunya itu akan banyak dia coret-coret dengan memberi highlight, mungkin di stabilo atau di garis merah atau di kotak dan sebagainya, dan membutuhkan warna-warna yang menarik, sehingga nanti indera penglihatannya dia akan memfoto, merekam, dan akibatnya dia akan mudah mengingat. Mungkin catatannya lebih estetik ini, akan lebih meriah karena faktor warna dan lain-lainnya ini yang biasanya akan dimiliki oleh seorang dengan ciri pembelajar visual. Nah, anak dengan pembelajar tipe visual umumnya suka menggambar. Catatan-catatannya pasti ada gambar-gambarnya pasti. Dia sangat memperhatikan detail gambar atau fenomena alam di sekitarnya, detail banget kalau dia mengamati itu. Dan nanti paham biasanya. Ketika dia sudah melihat, disuruh mengulang dalam penggambaran, tentu dia akan lebih gampang melihatnya. Nah, anak tipe visual ini pada umumnya akan tampak rapi, teratur, memperhatikan segala sesuatu dan menjaga penampilannya. Nah, apakah kalian termasuk punya, silakan direfleksi diri. Kalau misalnya dari beberapa poin ini ada setidaknya beberapa yang masuk, oh iya, saya kalau belajar itu harus melihat. Kalau guru saya itu hanya ceramah saja, saya sulit. Tetapi ketika guru saya di SMP dulu, beliau berceramah atau menyampaikan materi sambil menunjukkan gambar di papan tulis atau menunjukkan video, beliau menunjukkan video, saya lebih gampang menerima ketika seorang guru menjelaskan, disajikan juga dalam bentuk PowerPoint di papan tulis, itu saya lebih mudah menerima. Maka kalian termasuk seorang individu dengan ciri khas pembelajar visual. Silakan direfleksi diri ya, artinya dinilai dirinya sendiri, saya ini masuk mana ya.
Jadi ini kunci pertama kali kalian sudah mendapatkan, saya ini tipe pembelajar visual. Saya yakin harus mata ini harus indera penglihatan ini harus dominan. Yang kedua, gaya belajar audio. Ada yang mengatakan auditory, tidak masalah. Audio itu suara. Berbeda dengan visual yang mengandalkan indera penglihatan, gaya belajar audio itu seorang individu dia lebih tergantung atau lebih dominan menggunakan indera pendengaran ketika dia menyerap informasi atau menyerap pengetahuan yang diperoleh dari sekolah maupun di luar sekolah. Jadi dominan adalah telinga. Sehingga anak yang bertipe audio ini akan kesulitan jika misalnya dalam kelas berisik, guru kurang keras dalam menyampaikan atau suara guru sangat pelan, ini akan kesulitan. Tapi beda yang pertama, suara pelan nggak masalah, anak ribut tidak masalah, di kelas berisik nggak masalah, atau dia belajar sambil mendengarkan musik dia tak masalah, asalkan dia masih bisa membaca, asal di papan tulis ada tulisannya, asal di screen proyektor itu ada tampilan warna, gambar dan macamnya, dia masih bisa menyerap informasi. Tapi ini tidak bisa. Jadi anak gaya belajar audio itu lebih kecenderungan dia butuh ketenangan suara, karena mungkin dia di kelas biasanya kadang-kadang ada seorang guru barangkali ini tidak memahami karakter peserta didiknya, misalnya dianggapnya ketika dia duduk sambil memejamkan mata, kemudian kepalanya ditundukkan seakan-akan dia mengantuk, padahal dia sedang berkonsentrasi untuk mendengarkan. Misalnya ditunjuk, "Hai Budi, kenapa kamu tidur saja? Coba ulangi apa yang saya jelaskan." Meskipun begitu dia bisa menjelaskan. Mungkin kalian pernah menemui model temannya seperti itu, tapi ketika ditanya guru, dia bisa menjelaskan. Nah, saya yakin anak yang seperti itu adalah tipe audio. Anak dengan tipe gaya belajar auditory ini lebih mengandalkan kemampuan mendengar. Jadi indera pendengarannya tidak boleh ada masalah ini. Kalau ada masalah, maka dia akan kesulitan. Oleh karena itu dia butuh ketenangan biasanya kalau belajar itu. Butuh ada keningan, suara yang jelas. Itu yang penting. Nah, dalam memahami suatu hal, justru akan lebih fokus ketika mendengar, seperti lagu atau video. Maka anak seperti ini hanya mendengarkan saja, misalnya dia gampang sekali menghafalkan lagu, misalnya dia gampang sekali menghafalkan ayat Al-Quran yang sebagian panjangnya, dia gampang sekali, hanya dengan mendengarkan saja dia sudah hafal. Terus yang kedua, anak tipe audio ini peka dalam menghafal setiap ucapan yang mereka dengar dibandingkan dengan apa yang dilihat, seperti yang saya tadi. Kelihatannya di kelas diam, meneng, tidur, memejamkan mata, bukan tidur ya, memejamkan mata, kelihatannya tidur. Tapi setelah ditanya dia bisa menjelaskan dengan bagus sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh guru, karena dia sangat luar biasa dalam hal pendengar, meskipun tak melihat. Maka anak ini akan sulit kalau misalnya disuruh coba belajar baca sendiri ya, halaman sekian, akan sulit. Yang ketiga, ada gaya belajar kinestetik. Jadi gaya belajar kinestetik ini gaya belajar yang dimiliki oleh individu ini
dia baru bisa menyerap informasi kalau dia dengan melakukan gerakan. Harus bergerak. Untuk menghafalkan sesuatu dia harus bergerak. Sehingga kecenderungan anak-anak seperti ini biasanya gampang kalau ditunjukkan dengan misalnya peragaan, itu sangat gampang sekali dia tiru. Kinestetik. Gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Pokoknya anak ini jemumet. Dalam bahasa Jawa itu jemumet itu apa ya? Selalu bergerak saja. Dia tak bisa tenang dalam belajar itu. Pasti bergerak sana kemari. Kelihatannya ketika dia berjalan, dia tidak dianggap tidak serius, tapi ketika ditanya, dia bisa menjelaskan dengan bagus. Menyenangi belajar dengan metode praktik. Anak yang seperti ini tidak suka teori. Senangnya praktek. Karena memang dia kinestetik. Praktek senang banget dia. Umumnya anak seperti ini suka di olahraga. Suka kalau dibawa ke laboratorium. Suka kalau dia belajar di luar lapangan, di luar kelas gitu misalnya. Ini mereka akan suka. Karena dengan belajar tidak di dalam kelas atau di dalam kelas yang dimodifikasi sehingga dia bisa bergerak, anaknya akan semangat sekali, bergairah sekali. Nah, anak dengan tipe belajar kinestetik, gaya belajar kinestetik, kadang-kadang dia kesulitan dalam menulis, tetapi pandai dalam bercerita. Jadi umumnya catatannya hanya poin-poin saja ya, tapi kalau dia disuruh mengulang kembali, mereview kembali, dia bisa secara detail menceritakan itu. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Sebenarnya saya sebutkan tadi, anak-anak seperti ini kalau olahraga dia akan cepat sekali menangkap. Seorang guru memberi contoh gerakan, guru olahraga memberi contoh gerakan tertentu, misalnya bagaimana cara lompat jauh dengan gaya walking in the air, dia bisa menirukan dengan cepat. Atau kalau perempuan barangkali mesti suka cepat sekali dalam hal kalau dia diajari menari cepat. Kalau kalian nomor 4 ini masuk dalam kriteriamu, maka bisa dipastikan gaya belajarmu kinestetik. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. Jadi kalau berbicara mesti tangannya, gesturnya mesti bagus. Tangannya atau bergerak-gerak gitulah. Nah, yang menarik anak seperti ini, untuk menghafalkan sesuatu tidak bisa duduk di meja kemudian atau ditutup telinganya sambil apa atau sambil untuk pemalas sambil menghafalkan begini, dia tidak bisa. Tapi cara menghafalnya mungkin dia harus sambil berjalan di halaman rumah atau keluar masuk halaman ruang tengah, balik lagi sambil menghafalkan sambil bergerak biasanya seperti ini. Ini gaya belajar kinestetik. Nah, dari 3 gaya belajar tadi, audio, visual, dan kinestetik, mungkin ada seorang anak seperti saya katakan tadi, gabungan dari itu, ada audio visual. Ini menarik, berarti dia luar biasa nanti saya ini. Audionya bagus, visualnya bagus, maka dia akan lebih bagus lagi. Atau anak ini dianugerahi Tuhan itu 3-tiganya. Audionya bagus, visualnya bagus, kemudian kinestetiknya bagus, maka saya yakin anak ini mesti luar biasa. Maka ini penting bagi kalian. Saya ini masuk di mana? Oleh karena itu coba nanti di HP-nya itu dibuka gaya tipe-tipe gaya belajar, pelajari. Mumpung ini sedang
libur untuk persiapan masuk sekolah, cobalah kalian membaca gaya belajar ini. Dari beberapa tulisan itu nanti simpulkan, saya masuk yang mana ya? Kalau sudah kalian masuk yang mana, maka belajarmu harus sesuai dengan tipe itu. Nah, berikutnya setelah kalian sudah menemukan bagaimana gaya belajar kalian, ternyata saya gaya belajarnya audio. Kalau sudah ketemu seperti itu, langkah berikutnya adalah kalian harus bisa menciptakan suasana yang nyaman. Suasana yang nyaman ini relatif, khususnya di rumah ya ini ya, di rumah. Jadi nyaman itu tidak selalu harus ideal, harus ada kamar sendiri, kamarnya harus luas, dan tidak selalu. Tapi bagaimana lingkungan itu kalian bisa ciptakan senyaman mungkin, seenak mungkin untuk belajar, sebetah mungkin. Ini kalian yang bisa tentukan ini nyaman itu bagaimana. Nah, sehingga settinglah kamarmu atau rumah atau kelas kalau secara kelompok begitu ya, bagaimana kelas kita ini supaya nyaman kalian ciptakan. Mungkin nata mejanya tidak konvensional, atau di rumah juga seperti itu, masang posternya harus apa, ciptakan tulisan-tulisan yang menjadi penyemangat belajar. Itu salah satu langkah untuk menciptakan suasana. Misalnya kalau dulu di kosan saya itu, saya tulis mutunya pemadam kebakaran. Mutunya pemadam kebakaran itu pantang pulang sebelum padam. Atau kalau PLN itu pantang pulang sebelum terang. Maka di kamar saya dulu saya tulis pantang pulang sebelum lulus. Ini salah satu kalimat penyemangat lah. Kalian bisa itu, atau bisa kalian tempel poster apa, terserah. Pokoknya suasana itu nyaman. Karena ini sesuai dengan karakter ya. Tidak nyaman saya tentu tidak sama dengan nyaman kalian. Maka ciptakanlah kenyamanan itu sesuai dengan keinginan. Nah, tentukan waktu belajar yang baik dan tepat. Ini langkah selanjutnya. Ini juga penting, harus kalian tahu. Waktu belajar yang tepat dan baik itu bagaimana, terutama di luar sekolah. Kalau di sekolah kan sudah dijadwal ya, jam pertama apa, jam kedua apa, hari Senin ini, hari Selasa itu jam pertama sampai jam 8 sudah disetting seperti itu. Tapi untuk belajar di rumah, kalian harus bisa men-setting waktu yang baik dan tepat untuk belajar. Durasinya pun sudah kalian set. Misalnya hari Senin saya mulai belajar ini jam sekian sampai jam sekian saya belajar ini, dan seterusnya. Nah, ini ada hal yang menarik ini ya. Waktu yang terbaik untuk otak. Nah, di sini beberapa ahli sudah merumuskan otak kita itu sangat luar biasa, bisa menyerap informasi apapun lebih dari 1000 giga. Informasi yang kita peroleh di otak itu melebihi kapasitas 1000 giga, 1 tera lebih lah. Nah, jam 7 sampai jam 8 pagi ini saat terbaik untuk meningkatkan semangat atau gairah. Jadi semangat itu akan muncul jam 7. Maka kalau kalian sudah tahu bahwa secara dari hasil penelitian bahwa jam 7 sampai 8 pagi itu bisa meningkatkan semangat dan gairah, maka ya ini jangan sampai
dilewatkan momen jam 7-8 ini 2 jam dari 24 jam itu. Makanya sering kalau kalian ikut outbound atau ikut pelatihan atau apa, mesti kata-kata yang disampaikan oleh seorang motivator atau seorang presenter itu mesti selamat pagi atau semangat pagi. Malah pun yang ditulis semangat pagi, jawabannya semangat pagi. Jadi artinya semangat kita harus seperti jam 7 sampai jam 8 itulah ini. Kemudian 9 sampai 11 ini saat terbaik untuk kreativitas. Jadi kreativitas itu mungkin ini penelitian ahli itu baik dilakukan jam 9 sampai jam 11 untuk berkreatif. Misalnya menggambar, mengerjakan tugas menggambar kalau pas hari libur itu lebih baik di jam segini. Mungkin mengarang puisi atau memproduk prakarya itu bisa di masa ini. Nah, jam 11 sampai 2 siang saat terbaik untuk melakukan tugas yang sulit. Kurang ngantuk ini. Tugas-tugas yang sulit itu lebih baik diselesaikan di ini. Saya tidak bisa menjelaskan alasannya ini apa, tapi informasi ini tentu bisa kalian pakai sebagai dasar untuk menentukan waktu belajar yang tepat itu. Jam 2 sampai jam 3 ini gunakan untuk beristirahat, tidur siang. Nah, kalau misalnya sedang tidak libur atau istirahat. Nanti disambung jam 3 sampai jam 6 sore. Itu saat yang terbaik untuk berkolaborasi atau melakukan tugas kelompok. Maka mengerjakan tugas itu kelompok paling bagus ya 3 ini. Boleh setiap pulang sekolah 2 jam untuk mengerjakan kelompok dengan teman ini. Nah, pesan saya kalau buat kelompok jangan terlalu banyak, 4 lah, satu kelompok itu 4. Nanti kalau terlalu banyak yang bekerja 1, yang lainnya ngobrol dewe 4. Itu sudah cukup. Nanti masing-masing anak akan berkontribusi atau mampu menyumbangkan pemikiran. Jam 6 sampai jam 8 malam saat terbaik untuk melakukan tugas pribadi. Jadi mengerjakan PR, mengerjakan tugas rumah yang dari Bapak Ibu guru, usahakan di jam 6 sampai jam 8. Ini waktu yang produktifnya, semangatnya ini. Nah, ini ya. 9 sampai 10 gunakan untuk bersantai lagi ya. Santai-santai dulu. Kemudian jam 10 ke atas ini waktunya kalian untuk tidur. Efektifkan tugas itu di jam 6, 7, 8, 3 jam sudah cukup. Istirahat, tidur. Kenapa harus sudah tidur? Supaya besok menemukan momen jam 7-8. Kalau jam 10 ke atas atau tidurnya lebih dari jam 10 malam, tidur di atas jam 12, ya besok paginya tentu semangat pagi jam 7 itu akan hilang momen itu. Nih ya, soal coba ini terapkan lain. Coba terapkan ini. Carilah momen-momen waktu yang terbaik. Ini tentu tidak asal membagi seperti ini. Ini tentu yang membuat sudah ahli psikologi yang sudah diuji coba, diteliti, dan kesimpulannya seperti ini. Langkah berikutnya, bagaimana kita belajar dengan efektif itu? Ya tentu harus disiplin. Disiplin diri sendiri tentu ini ya. Karena disiplin itu sebagai wahana atau kendaraan untuk meraih sukses. Di samping jalan yang lain ya. Jadi tidak mungkin seorang itu bisa sukses kalau tidak disiplin. Sehingga disiplin ini penting. Maka belajar itu harus disiplin.
Terutama apa? Dalam hal waktu. Disiplin dalam memanfaatkan waktu atau momen. Mengapa begitu? Kalau kita disiplin memanfaatkan waktu, kita disiplin dalam waktu, maka ada 4 minimal manfaat yang bisa kita peroleh. Dapat mengatur segala kegiatan dengan lebih baik. Tugas apapun akan baik. Misalnya guru, ini tugas anak sekalian buat isi waktunya 2 minggu setelah tugas ini saya diluncurkan misalnya. Maka kalau kalian disiplin, waktu itu kalian gunakan, pasti kegiatan itu akan teratur dan terlaksana dengan baik. Nah, disiplin itu menjadikan kita ini lebih terorganisir dalam melakukan kegiatan, terorganisasi dengan baik. Kapan saya akan mulai tugas, kapan saya mengumpulkan datanya, kapan saya mengumpulkan atau menyiapkan peralatannya, dan kapan saya harus memulainya, kapan harus finishing tugas dengan baik, dan saya mengumpulkan sebelum deadline. Terorganisasi dengan baik. Jadi anak disiplin tidak akan mungkin misalnya tugas dikumpulkan hari Senin jam 9 terus datang pagi jam setengah 6 terus garap tugas, itu tidak akan. Dan itu pasti indikator tanda-tanda bukan anak yang berhasil. Kalau kita disiplin itu, kita punya keuntungan tidak harus selalu diingatkan kapan harus melakukan kegiatan. Karena dia sudah tersistem. Hari ini saya melakukan ini, hari ini saya melakukan ini, jam ini saya melakukan ini, tersistem dengan baik. Sehingga hasilnya pun akan baik. Dan dia akan memperoleh manfaat keempat, yaitu inisiatif dan disiplin dirinya akan meningkat, dan ini akan menjadi bekal di mana saja anak seperti. Kalau anak yang sudah disiplin berangkat pagi, saya yakin nanti di dunia kerja pun akan berangkat pagi. Pasti punya anak, ya anaknya pasti akan itu berangkat pagi. Nah, kalau sudah tidak disiplin, dimanapun juga tidak akan disiplin. Di dunia kuliah besok ya mesti telatan. Bekerja ya sering telatnya pasti. Ya, saya kira itu. Jadi disiplin penting. Nah, terakhir, belajar itu akan efektif kalau dilakukan dengan diskusi. Belajar dengan diskusi, learning by discuss. Berdiskusi. Caranya silakan kalian temukan. Banyak teknik berdiskusi itu. Bisa tatap muka langsung atau ada grup. Kalian bisa membuat grup kelompok belajar itu. Misalnya kalian buatlah grup WA itu super team misalnya. Grup super team itu ada 4 orang anak minimal itu ya, jangan terlalu banyak, nanti tidak efektif. 4 orang ini sebagai tim saya. Nah, di situ kalian bisa diskusikan. Bro, ini masalah ini apa rek caranya? Nah, nanti grupnya itu akan produktif, tidak berisi informasi yang tidak jelas itu. Nah, kenapa belajar dengan diskusi ini bisa efektif? Karena informasi nanti yang diperoleh lebih banyak. Kalian bisa dikontribusi oleh teman, atau kalian bisa menyumbang pemikiran ke teman lain. Sehingga pekerjaan itu kalau dikerjakan dengan satu kepala, mungkin hasilnya akan kurang bagus apabila dikerjakan dengan, maksud saya pekerjaan itu akan lebih bagus kalau dikerjakan dengan banyak kepala, karena hasil pemikiran sumbangsi dari beberapa orang. Memang diskusi itu ada kelemahan.
juga ada kelebihan. Nah, kelebihannya nanti bisa kelemahannya nanti kita bisa eliminir. Jadi diskusi itu akan menyadarkan anak didik bahwa masalah dapat dipecahkan dengan berbagai jalan, dan melalui diskusi mereka saling menemukan pendapat secara konstruktif sehingga dapat diperoleh keputusan yang baik. Kenapa konstruktif? Karena dibangun dari beberapa pemikiran. Kalau begini, oke itu berarti tambahin lagi begini. Nah, konstruktif membangun, membiasakan untuk menghargai pendapat orang lain, dan toleransi. Di situ nanti ada konfliknya pasti. Dan dari konflik itu nanti ujung-ujungnya akan terambil keputusan yang bagus, yang baik. Nah, kelemahan yang ada bisa kita eliminir. Tidak dapat dipakai dalam kelompok besar. Oleh karena itu tadi pesan saya, ojo gawe kelompok diskusi gede-gede. Boleh lah kalau grup kelas WA itu grup kelas isinya 36. Tapi kalau ingin membuat grup kelompok belajar, misalnya kelompok belajar ada super team, ya 4 orang saja, jadi peserta diskusi mendapat informasi yang terbatas. Ini kalau terlalu besar, maka biasanya terlalu besar diskusi itu hanya didominasi oleh 1-2 orang. Tapi kalau kelompoknya ideal 4 orang, tentu mereka akan memberi sumbangsi. Jadi ini bisa kita eliminir. Dapat dikuasai oleh seorang, ini juga bisa kita eliminir. Jadi 4 ini meskipun merupakan kelemahan bisa kita hilangkan. Bisa kita hilangkan kelemahan-kelemahannya itu. Nah, itu anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan, membekali kalian bagaimana belajar efektif agar sukses di SMA Negeri Mojagung itu. Saya yakin kalian adalah anak-anak peserta didik pilihan, peserta didik terbaik, sehingga bisa menembus atau mampu bersaing untuk duduk di bangku SMA Negeri Mojagung. Dari saya itu, mudah-mudahan yang singkat itu bisa kalian ambil sarinya, sehingga apa yang kalian harapkan di SMA Negeri Mojagung itu bisa terwujud dengan melalui belajar secara efektif. Nah, sebelum saya tutup, saya berpesan kepada kalian bahwa ingatlah, yakinlah bahwa virus itu ada. Tapi kita tidak boleh kalah sama virus. Pesan saya, ingat 3M. Selalu menjaga jarak dimanapun kalian berada. Selalu mencuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Setidaknya dibasuh selama 18 detik. Dan selalu memakai masker di mana saja. Mungkin kalau bertanya, Pak Didi kan pakai masker itu sudah ada, karena ini saya rekaman ini dilakukan di ruang tertutup yang hanya ada saya secara bergantian. Itu pesan kami. Sekali lagi sukses untuk kalian semua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.